Ay, kamu bawa pergi Bu Yayan sama Bu Iput dari sini. Kalian hati-hati ya. Iya. Ayo, kita pergi dari sini, ayo. Harus, dia menyerang deh. Ini sebagai yang balik! Malik udah menghancurkan semuanya! Aku akan membunuhmu, Malik! Aku membunuhmu dengan tanganku sendiri! Masuki aku! Masuki aku! Aku ingin membalas dendam! Pak, tolong atuh Pak, jangan penjarin si Adani. Ibu mah dah henteu yakin atuh si Adani teh ngelakuin itu gitu. Ibu teh nyaho si Adani teh orang baik. Ya udah, kalau misalnya ibu nggak mau dari penjara, ibu tinggal transfer 5 juta. Selesai masalahnya. Waktunya ibu teh aya duit 5 juta tapi teh bekal ibu sabulanan atuh. Aduh Pak jangan Pak. Tapi Bapak teh serius gitu mau bebasin si Adani kalau ibu teh transfer? Oh iya dong, ibu transfer sekarang, pokoknya semuanya aman. Iya. Udah dihukum. Udah di penjara si Adani. Aduh, kerja saya nggak temukan nama ibu transfer. Nanya atau san heula sok. Kumaha tuh demi si Adani ya teh. Lu kagak boleh percaya begitu aja, Put. Kita kudu tahu dulu kebenarannya. Ntar, kita tanya dulu Dani, bener apa kagak? Telepon Bu Yayan sok. Ya Allah, Dani. Kumayan. Kayaknya diangkat. Dunya. Ya jelas lah Bu Dani nggak angkat telepon. Orang dia lagi ditahan, gimana sih? Allah, Dani. Atau Pak polisi ya. Bu ibu teh ditransfer aja gini 5 juta ya. Jangan di penjara si Adani. Tah, sok. Bu ibu teh udah ditransfer, tah sok. Tinggal lihat mungkin. Si Adani. Bu Iput, kenapa itu muka ditukuk-tukuk begitu? Aduh, Ada apa? ini mah pik. Lu kena tipu, Put. Lu lihat tuh, tampang-tampangnya kagak ada. Kayak dia berasa habis nabrak orang, begono. Siapa yang habis nabrak? Ini kenapa nih Bu Iput sampai nangis begitu? 5 juta. Ditibet 5 juta. Ini semua gegara lu. Barusan ada oknum ngaku-ngaku polisi. Dia telepon Iput. Dia kata lu habis tabrak lari. Nah dia minta tebusan sama si Iput biar lu kagak dikerangkeng gono. Transfer 5 juta terus kumaha. Saya kagak tahu HP saya ketinggalan di kontrakan. Kagak denger lah. Nunggu bang ngomong kata lagi atuh ya dah. Udah. Kan akhirnya dia punya derita tuh. Bu Iput tenang dulu. Masalah kayak begini masih bisa dilaporin ke polisi. Nanti biar dilacak itu lokasi penelponnya. Ya, mudah-mudahan dia nggak pakai nomor yang sekali pakai tuh. Beneran bisa dicek ke polisi. Baru hapus dulu tuh. Bisa gawat nih. Kalau udah ngajak kalian buat laporin aku ke polisi. Ya udah Mas, kan gampang aja. Handphonenya tinggal kamu taruh aja di rumah kosong. Ya kan? Nggak ada bukti dong. Ya sayang dong kalau misalnya handphonenya aku buang. Ya lagian kamu juga gimana sih? Kalau nipu orang ya pakai nomor sekali yang pakai, bukan yang buat dipakai sehari-hari. Gimana sih kamu? Kok kamu nyalain aku sih? Kamu tahu kok, dari awal emang aku pakai nomor ini. Lagian kamu nggak melarang. Mana sih?
Lagian aku juga nggak akan tahu kan kalau misalnya Bu Yayan itu bakalan ikut campur urusan kita. Sekarang gini aja deh mas, mending buang aja dulu tuh handphone sama nomor-nomornya. Daripada nanti polisi datang ngelacak kita gimana? Kalian kenapa? Kok mukanya kayak kelihatan panik kayak gitu? Enggak, orang itu nggak panik kok, ya kan? Ya biasa aja kan? Iya. Mas Aan nggak ngelakuin hal aneh-aneh kan? Kamu tuh bisa nggak sih? Saya gak usah sujon gitu. Bikin emosi aja. Kamu tuh bisa nggak ya kalau misalnya nggak ngurusin urusan kita? Kalau aku nggak mau, kenapa, Mbak? Pokoknya selagi Mbak sama Mas masih tinggal di rumah aku akan pastiin kalau kalian nggak ngelakuin hal aneh di rumah aku. Kenapa? Mau tampar aku? Tampar! Aku nggak takut, Mbak. Kalau Mbak ngelakuin hal kayak gitu, aku makin yakin kalau kalian ngelakuin hal aneh di sini. Bu Iput, aku ngerti kalau Bu Iput ternyata kena tipu juga. Jadi gimana Bu Iput jadi lapor polisi? Udah Lik, ibu teh dianterin Yeyen sama si Ada nih gitu. Kita teh bikin laporan kantor polisi. Iya, terus pas dilacak nomor teleponnya, ternyata lokasi terakhirnya itu masih di kampung ini juga katanya. Oh kata Yeyen man ya, itu mah pelakunya Warhamsi juga. Yang hatinya berbulu begono. Dia mah pasti orang jahat. Tapi Bu Yayan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga. Soalnya kan penipu itu cerdik ya. Ya bisa aja dia sengaja buang jejak di kampung kita. Juga sih Ay, bener apa kata lu? Tapi Yen, kumaha tuh lamun duit ibu teh teu balik gitu. Ibu teh bisa puasa sabulan atuh Yen. Aku harus dia puasa. Enggak apa-apa Bu Iput, nanti Maya siap kok untuk bikin sahurnya Bu Iput. Terus makanan buka puasa Bu Iput juga aku bikinin selama sebulan. Ya ele Maya, puasa beneran dong dia. Udah, buat sekarang kita jadiin dulu semuanya pelajaran. Penipuan kayak gini makin banyak modusnya. Lain kali kalau kita terima telepon, kita harus cross check dulu, dipastiin dulu informasinya. Apalagi kalau dapat telepon yang seakan-akan kita dapat hadiah tiba-tiba. Itu juga jangan langsung dipercaya. Tuh, benerin. Ini tips buat Masnya, buat beli sarapan ya. Kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Saya berangkat ya Mbak. Mas Aan apa-apaan sih? Balikin gak uang aku? Aku pinjam dulu. Boleh? Mas Aan tuh gak tau diri banget ya? Bukannya cari kerja, malah masih hidup ngaco kayak gini. Harusnya kamu tuh sebagai seorang suami tuh malu, Mas. Masih minta uang ke adik ipar kamu sendiri. Ini bayaran buat kamu ya. Karena kamu nggak pernah hormatin kakak ipar kamu. Apa salahnya sih? Kamu kasih pinjam, nanti juga kita balikin. Ini jahat banget sih. Maaf nih, Apa? maaf nih gue masuk nyelonong baik nih. Tapi lu ngotak apa kagak sih? Kalau kata si Kia pelit aja sama lu. Nih lu berdua kagak bakalan ada di mari. Bener pisan eta teh Heni. Kudu mama teh mikir gitu, boga salaki pengangguran, cuman benalu eueuh kerjaan gitu kalau dibelaan wae. Saya nggak perlu nasihat kalian ya. Diulik di sini ngapain sih? Pergi. Lu kagak usah pakai ngusir gue bakalan pergi. Kia, lu usir aja nih orang berdua dari sini. Dasar benar. Udah. Udah mending kalian balik, nah ini udah jangan berantem. Dasar benar lu. Udah balik, Sir. Balik. Aduh, madi kipe kalau gua kata Maya. Kok ada ya orang punya kepala nemplok di leher begono, tapi otaknya kagak ada, macam kayak
si Heni sama si Aan tuh. Sarua atuh Yen, Iput teh keselnya. Lamun Iput jadi si Kia teh, si Heni teh geus dipecat jadi saudara gitu. Mending teboga dulu sekalian Eng mah. Biaran. Apel FM. Waalaikumsalam. Dari jauh kayak ngomel-ngomel aja. Kenapa masih kesel sama penipuan itu? Ih, Neng Maya, kita teh bukan cuma kesel gitu, tapi kita teh kesel sama si Heni jeung si Aan. Kalau gua mah ya, kesel pakai bingit begono. Lu bayangin aja, tadi entu si Aan ngerampas duitnya si Kia. Pas ditegur si Heni bukannya belain, malah dia ampol begono si Kia. Kia bukan dekat sama Kak Boy, Bay? Iya lumayan deket sih. Tapi ya emang yang aku tahu Kia tuh orangnya soalnya baik banget. Kalau aku jadi dia mah udah aku cuekin aja tuh kakak yang kayak gitu. Ngapain aku ngurusin dia? Mungkin Kia punya pertimbangan khusus kali buat pertahanin mereka. Mungkin dia takut kakak kandungnya hidup susah kalau di luaran sana. Iya ngerti. Tapi lihat kan sekarang apa jadi yang ngelunjak kan? Iya, benar. Jadi kayak benalu begono ngerambat di pohon. Sahkeun. Cukup, jangan dihancurin lagi, cukup. Ini akibatnya lu membayar hutang. Setiap lu tagih lu marah. Iya ya, saya janji saya bakalan bayar. Tolong kasih saya waktu ya. Janji-janji melulu. Ada tuh kalau. Udah. sih? Campur lo. Gua kemarin cuma jalanin tugas gua. Kalau ngejalanin tugas nggak kayak gini caranya bang. Gak sampai harus merusak barang orang kayak gini kan jadi ngerugiin orang ya. Kalau dia mau bayar utangnya, gua nggak akan kayak gini. Mau bayarin dong. Mbak Heni tuh gimana sih Mbak? Udah tau nggak ada kerjaan, kenapa malah terlibat pinjol kayak gini sih? Udah bisa nggak? Kamu nggak ceramah, bayarin. Ini mas aku cuma ada segini, udah ambil aja. Nah, gitu dari tadi ribet. Hen, sebaiknya kamu jangan terlibat sama pinjol. Kayak gituan cuma ngerugiin semua orang yang ada di sekitar kamu. Bisa nggak? Kalian itu nggak usah ceramain aku. Ya Allah, astagfirullahaladzim Mbak Heni. Lik, maafin Mbak Heni ya. Nggak apa-apa kok. Bahas baksosnya lain kali aja ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, kalau berantakan gini, Ini loh mas, tadi tuh pinjol ke sini, tagih utang. Gimana nih? kayak kita harus cari cara deh. Gini aja, gimana kalau misalnya kita Kiki mantap? Waktu dia bisa tuh ngasih kekayaan lewat jalur gaib. Iya, terserah. Mas, kok serem banget sih? Kemudian, Kok serigala ini gak nyerang kita ya? Mas, kenapa serigala ini malah berbalik arah? Seperti kayak nunjukin kita tuh ke jalan yang lain gitu. Udahlah, kita ikut aja, yuk. Yuk. Ki mantap. Panggil aku Ki Sukmo. Baik, Ki Sukmo. Ki, kenapa tadi serigala itu malah ngarahin kita ke sini? Saya rasa itu bukan serigala biasa ya. Benar, mereka adalah para prajurit dari siluman serigala putih.
Siluman serigala putih lah yang menyuruh menjemput kalian dan menuntun kalian nggak sampai di tempat ini. Karena kalian adalah orang yang terpilih. Sekarang katakan, apa yang kalian inginkan? Gini Ki, tolong bantu kita biar kita bisa cepat kaya raya Ki. Kalian bisa menggunakan ilmu gaib, benda melalui suara. Kekuatannya datang dari siluman serigala putih. Ki, tolong ajarin kami ilmu gudang tersebut Ki. Kita mau belajar Ki. Baik. Tapi ada satu hal yang kalian harus ingat. Apa itu Ki? Tidak semua orang bisa digendam. Korban yang bisa digendam harus dalam keadaan batin yang sangat lemah. Kenapa Aan sama Henny jalan deketan sama serigala jadi-jadian itu? Apa jangan-jangan Aan sama Henny bakal jadi korban selanjutnya? Aan, Henny, awas! Kalian pergi aja dari sini, biar saya urusin makhluk ini. Alhamdulillah. Hen, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah sebaiknya kalian hati-hati kalau jalan malam-malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok Malik kayaknya hebat banget ya bisa ngalahin serigala itu? Iya. Kita harus lakukan sesuatu ke Malik. Baru kita tahu dia benar hebat apa enggak.